maka banyak-banyaklah kau berbuat baik di hari-hari hidupmu. Wa antakuna iza bakau, supaya kau menjadi orang yang ditangisi. Fi yaumi mautika dahikan masrura, pada saat itu kau tersenyum bahagia menghadap Tuhanmu. Orang-orang sedih melepas kepergianmu. Artinya apa? Kita pun belum tentu mendapatkan nikmat yang diberikan Allah kepada mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Hari ini almarhum sudah berada di bawah tanah. Pekan yang lalu masih di atas tanah. Begitulah perjalanan hidup manusia. Dan sesungguhnya jauhlah lebih lama kita akan berada di bawah tanah ketimbang di atas tanah. Secara fisikal, hari ini jasad almarhum itu sudah mulai ungu, kehitam-hitaman, karena siap untuk pecah dan busuk. Jasad yang waktu ada di dunia dirawat, sakit diobati, kekar dibanggakan, hari ini tukulai lembek, mulut yang kopong sudah dipenuhi oleh ulat dan belatung. Mata yang sering melotot tenggelam ke dalam. Habis jasad. Sekarang ini yang kita doakan bukan lagi jasadnya, tapi rohnya. Sehingga ketika kita masuk ke kuburan, Nabi mengajari kita, assalamualaikum ya daral qaumil mu'minin, insyaallahu lana walakumul afiyah. Sehatnya nggak ada lagi, yang ada afiat aja. Kenapa? Sehat itu untuk jasad, udah busuk dan akan kembali ke tanah. Afiatnya, mudah-mudahan roh almarhum Haji Sugito bin Slamet saat ini mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena mereka yang sudah meninggal ini, Bapak Ibu sekalian, hanya menunggu satu aja. Menunggu apa itu? Menunggu doa dari orang-orang yang hidup, untuk nggak ada yang lain. Setiap doa-doa yang kita panjatkan untuk mereka yang sudah meninggal, itu kata Bashar Al-Hallaf dalam kitab Ar-Ruh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia seperti hidangan yang ditaruh di atas talam diberikan kepada mereka. Wahai hamba Allah Haji Sugito, ini hidangan doa yang diberikan oleh keluargamu pada malam. Diterimanya Fatihah kita, diterimanya Qul Huwallah kita, diterimanya Qul A'udzu Birabbil Falaq kita. Kita yakini semua yang kita baca saat ini dari mulai malam pertama hingga hari ini, semuanya menjadi hidangan yang lezat untuk almarhum Haji Sugito di alam barzakh sana. Menunjukkan apa? Kita sayang dengan dia. Namun demikian, kepada ananda almarhum, adik-adik saya Budi, Ita, Faisal, Kiki, hari ini ayahmu sudah tidak ada lagi di atas dunia wujudnya, tapi dia tetap mengharapkan doa kalian. Darah yang mengalir di tubuh kalian itu adalah darahnya Imam Ali karramallahu wajhah. Mau tidak peduli sama anaknya Hasan Hussein, dia kirim surat. Awalnya aku tidak mau peduli dengan kalian, tapi akhirnya setelah aku pikir-pikir, Hasan Hussein adalah aku adalah Hasan Hussein. Kita tidak terlepas ini. Anak adalah ayah, ayah adalah anak. Walaupun jasad sudah busuk, tapi sampai kiamat namanya akan melekat ke nama kita sebagai bin atau bibi. Hebatnya ayah itu, kendati tidak melahirkan, namanya kekal, terus mengikuti kita kapanpun di mana berada. Budi bin Haji Sugito itu nggak bisa lagi ditukar-tukar sampai kiamat. Bahkan nanti kita di padang mahsyar, Allah akan memanggil kita satu persatu dengan binnya. Karena kalau hanya nama saja mungkin banyak yang serupa, tapi kalau kau pakai bin, insya Allah bisa tidak serupa. Doakan almarhum, fatihahkan dia. Jangan hanya baru 3 hari nangis sedih senangnya luar biasa karena ramai orang, setelah itu didiamkan, menyesal dia nanti sama kita. Rumah yang kau huni itu keringatku, daging yang tumbuh besar itu adalah keringatku. Sampai hati kau saat ini tidak mendoakanku, menyesal meninggalkan warisan ini kepada kalian. Aku sekarang sempit ini, kesakitan, sesak. Kenapa didiamkan? Nggak main-main itu. Kalla iza balagatit tarahi wa qila man raq.
Jangankan nyawa lepas, nyawa di kerongkongan saja tidak ada yang bisa menolong kita. Maka oleh karena itu, pada Mbak Riti, anak-anak almarhum, hari inilah saatnya untuk kita berbakti yang sesungguhnya, yaitu terus-menerus mendoakan yang orang kita cintai. Wahai adik-adik saya, anak-anak almarhum, yang meninggal ini, yang hilang ini, yang pergi ini cuma satu. Yang masih ada 3. Apa maksud Ustadz? Kata Nabi, orang yang mesti kau dulukan untuk berbakti adalah ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Siapa lagi? Ummuka, ibumu. Kenapa ibu hingga 3 kali? Karena ada 3 perjuangan ibu yang tidak bisa dihandle oleh bapak. Pertama, mengandung, bapak nggak bisa bantu itu. Melahirkan pun bapak nggak bisa. Menyusukan pun bapak tak mampu. Maka kata Nabi 3 ini. Dan sekarang masih hidup Mbak Riti. Dia kehilangan suaminya, jangan dibebani lagi dengan tingkah laku yang tak elok. Sayangi dia. Kenapa? Karena doanya tembus ke aras. Doanya makbul ke langit. Jangan coba-coba. Alqamah gara-gara menikah hanya dengan tidak menawari makan maknya, dengan tidak sengaja matinya tergantung-gantung antara hidup dan mati. Dipanggil Nabi maknya, kau maafkan tidak? Apa salahnya? Nggak ada. Kalau kau tidak maafkan, ku bakar ini Alqamah, kata Nabi. Seperti itu diceritakan dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kata Mak apa? Aku pernah tersinggung. Apa ketersinggunganmu, kata Nabi? Dia pernah tidak menawariku makan. Hanya nggak nawari makan. Itu pun nggak sengaja, karena waktu lewat Alqamah nggak nampak. Apa kata maknya? Aku maafkan kau Alqamah, wahai anakku dunia akhirat. Melayang nyawanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mama Budi, Mama Ita, Mama Faisal, Mama Iki, tolong dihormati, dimuliakan. Karena apa? Karena memang sesungguhnya kecenderungan anak itu kepada ibunya. Dalam bahasa Arab, ibu itu adalah ummi. Ummi itu asal katanya amma ya ummu imaman, artinya ikutan. Kita berimam dengan orang ketika sholat berjemaah, takbir dia, kita pun takbir. Apa artinya? Anak itu lebih dekat kepada emaknya waktu kecil daripada ayahnya. Dan hingga saat ini dia masih ada. Tolong junjung tinggi dia, muliakan dia, senangi dia. Jangan sampai dia tersinggung dan sedih, karena saat ini dia pun sudah kesedihan karena kehilangan orang yang dicintainya. Yang terakhir untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu ahli ta'ziah rahimakumullah. Umur yang sudah kita jalani, umur yang sudah kita lewati, itu lebih banyak daripada yang akan kita jalani. Saya sekarang ini di 2021 sudah 40 tahun. Hanya beda 4 tahun dengan Syekh Ali Jabir. 40 tahun yang sudah saya lewati, entah berapa tahun lagi akan saya jalani, nggak tahu. Entah seminggu lagi, entah sebulan lagi, setahun lagi, wallahu a'lam bishawab. Artinya jangan coba-coba kita bermain dengan umur ini. Karena umur ini misteri. Imam Ali karramallahu wajhah mengatakan, al-mautu amrun la tadri mata yashqaka. Maut itu misteri sekali. Kematian itu misteri sekali. Tidak ada siapapun yang bisa mendeteksi kematian itu. Sangkinglah misterinya, orang yang tertawa di waktu pagi mati di waktu sore. Hati-hati. Kesalahan orang yang hidup itu satu aja. Apa itu, Ustadz? Merasa kalau dia panjang lagi. Merasa kalau dia lama lagi. Padahal tidak. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarrah diceritakan bahwa sehari semalam semua manusia itu dilirik oleh Israel Malaikatul Maut 5 kali. Kapan yang pertama? Ketika azan berkumandang subuh, azan berkumandang zuhur, azan berkumandang asar, maghrib, isya, diliriknya kita. Bergeraklah, bangkit enggak? Oh, enggak bangkit, enggak apa-apa. Jangankan kita enggak bangkit, ketika azan berkumandang saja kita bercerita, kita ngobrol, bukan malah diam untuk mendengar dan menjawab azan. Apa kata Allah Ta'ala? Akan kukulukan lidahmu ketika kau sakaratul maut. Tidak
Tidak diizinkan Allah untuk mengatakan Allah, nggak boleh. Apalagi la ilaha illallah. Kau sombong. Ketika muazinku di atas dunia menyerukan kebesaran namaku, kau cerita. Ada HP kau ngomong. Hari ini pembalasannya. Jangan macam-macam. Itu baru tidak memuliakan azan. Bagaimana kalau dengan sengaja tidak ke masjid, sengaja tidak berjemaah, sengaja meninggalkan sholat? Hati-hati. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi oleh setan. Karena setan pun nanti di akhirat tidak mau disalahi. Fala talumuni walumu anfusakum. Ketika manusia ditanya oleh Allah, kenapa aku tidak sholat? Setan menggoda saya, ya Allah. Dipanggil setan oleh Allah Ta'ala. Betulkah kau menggoda mereka, wahai setan? Iya, betul. Betulkah kau merayunya? Iya, betul. Betulkah kau mengajaknya? Iya, betul. Tapi aku tidak pernah memaksanya, ya Allah. Kalau dia mau, salah dia. Kalau dia nggak mau, aku nggak pernah memaksanya. Jangan bangun subuh dikencingi setan telinga kita ketika azan subuh berkumandang. Dibelai setan mata kita ketika azan subuh berkumandang. Kita tidur, salah siapa? Kalau bangkit, siapa yang untung? Setan saja pun tidak mau disalahkan nanti di akhirat. Siapa yang salah? Dirimu sendiri. Kita yang salah, saya yang salah, bapak ibu yang salah. Maka sebelum itu terlambat. Karena kita nggak tahu. Iza jannal lailu hal ta'ishu ilal fajar. Kalau sudah mulai gelap gulitanya langit, apakah kau bisa menjamin untuk bisa melihat matahari besok terbit? Tak tahu. Ini jam berapa ini? Ini jam 9. Bisa jadi setengah jam lagi kita dijemput Azrail alaihissalam. Bisa saja nanti malam tiba-tiba kita sesat, dibawa ke mitra sejati, dipastikan meninggal jam 5 subuh. Berarti besok malam adalah malam pertama kita di kuburan. Mana istri kita? Mana suami kita? Nggak ada. Siapa sekarang yang nunggui Haji Sugito di kuburan SMA 2? Nggak ada. Dia sendiri dengan sholatnya kalau ada. Dia sendiri dengan tahajudnya kalau ada. Dia sendiri dengan segala amalnya kalau ada. Persiapkan. Kata Hasan Al-Basri, satu keyakinan yang kupegang dalam hidupku, tidak akan ada orang yang mau beramal untuk diriku. Hanya akulah yang beramal untuk diriku. Tapi kesalahan besar kita apa? Kita tergoda dan terbuai dengan dunia yang sesaat. Kita lebih fokus mempersiapkan rumah di atas dunia ketimbang rumah di bawah tanah. Mempersiapkan rumah di atas tanah ketimbang rumah di bawah tanah. Fokus kita. Dan bahkan kita serakah mau beli rumah lagi. Mau beli rumah lagi. Kita lupa dengan rumah kita di bawah tanah. Apa kata Imam Habib Umar Al-Hafiz rahimahullahu ta'ala? Al-mustaqbalu sya'nuka fi qabrik. Masa depanmu yang sebenar-benarnya bukan ketika kau punya rumah sendiri. Bukan ketika kau punya mobil sendiri. Masa depanmu yang sebenarnya ketika kau dibenamkan di bawah tanah dan semua orang pulang ketika itu. Apakah pada saat itu kau disiksa, dihimpit, dijepit oleh malaikat Allah, atau kuburanmu dijadikan taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala? Dengan kau menunggunya akhirat yang nggak tahu berapa miliar tahun lagi, disiksakah atau dikasih nikmat? Itu tergantung dengan hidupmu. Apakah kau manfaatkan untuk beramal atau tidak? Semoga kita semua husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.